Berita selanjutnya. Daerah kewanitaan itu ke kabupaten mana? Kabupaten Lingkaran. Digegerkan dengan perlakuan seorang guru yang dinilai tak pantas sebagai seorang pendidik. Di media sosial, viral seorang anak murid berinisial MI yang belajar di lantai kelas karena mendapat hukuman dari sang guru disebabkan belum melunasi sumbangan pembinaan pendidikan Bang Halim, atau SPP. yang mau join langsung ke Wawa ya Beb. Nomornya ada di stiker yang udah aku cantumin di logo warna merah. Nomornya 13 angka ya Beb ya. Orang tua mana yang tak hancur ketika melihat Roni, anaknya disayanginya mendapatkan perlakuan berbeda. ayo sayang, yang mau join soal masuk ke Wawa ya Beb. Nomornya ada di stiker yang udah aku sematin ya sayang. Ibu dari murid yang duduk di kelas 4 tersebut mengaku merasa sakit hati karena sikap Haryati. Namun sayangnya, kata maaf tak terucapkan oleh Bu Haryati. Dirinya justru mengatakan jika apa yang sudah Kamelia lakukan di depan murid lain merupakan tindakan yang tak sopan. Nampak biji ketapang aku kan. Masih dalam video yang berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, perseteruan antara Kamelia dan Haryati pun semakin memanas. Tato bagus, terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kamelia, sayangnya Haryati sedikit pun tak terenyuh dan mengatakan jika dirinya tak peduli dengan kondisi ekonomi dari orang tua muridnya. Joinnya ke sini ya guys. Nomornya udah aku cantumin ya Beb. Hati-hati penipuan. Aku nggak pernah DM duluan ya sayang. Dilansir dari Kompas.com, alasan Kamelia tak bisa mengambil rapor MI adalah karena terhalang ketika menjadi relawan di jaringan pendamping kebijakan pembangunan untuk mendampingi pasien. Sedangkan suaminya menjadi kuli bangunan dan sedang merantau. Selain itu, bantuan dana yang biasa diterima oleh Kamelia untuk pendidikan anaknya tersebut masih tak kunjung cair, sehingga ia tak sanggup untuk melunasi SPP itu. Awalnya, di saat masa libur sekolah, guru menginfokan Gampang orang itu tua gigi aku siswa aja. untuk melunasi Miko. SPP. Jika tidak, murid tak diperkenankan untuk ikut kegiatan belajar mengajar. Kamelia mengungkapkan jika Haryati melakukan hal tersebut serta-merta hanya mengikuti peraturan yang dibuat oleh sekolah atau yayasan saja. Ya, tanya lagi nih sama Bu Haryati. Bu izin anak-anak yang belum melunasi SPP dan gimana pun itu didudukkan di lantai. Kan sudah saya bilang, kalau anak yang belum menyelesaikan dua pelajaran itu memang tidak dibenarkan ikut pelajaran sekolah. Kan sudah saya bilang, kalau yang belum melunasi itu memang pelajaran sekolah. Peraturan sekolah menyatakan kalau belum lunas, kalau belum ada rapor, menunaikan pelajaran. Siapa sih orang tua yang nggak sedih ya Pak? Otomatis kita sebagai orang tua pasti langsung kasih kan lihat benar nggak saya dan di mana dia menunjukkan kalau itu memang mau diasingkan setidaknya kasih tahu pulang jauhkan gitu. Nah, saya lihat nih, terus saya berbahasa ya Allah, kejam sekali gurumu. Yayasan dari sekolah dasar di kabupaten itu pun langsung menanggapi insiden tersebut. Menurut Ahmad Farlindo, selaku ketua yayasan sekolah tersebut, pihak Muncul sekolah kali tak teti pernah aku. membuat peraturan sebagaimana yang dikatakan oleh Haryati kepada Kamelia. Tidak ada satu kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan. Setiap siswa yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran. Saya jelaskan, tidak ada perintah itu.
Iya, aku takut banget loh. Kalau lepas gimana? Program guru menjadi orang tua untuk anak-anak di sekolah. Namun keadilan Tapi kayaknya kenceng kok, Beb. hanya karena Kamelia tak memiliki dana untuk melunasi tunggakan biaya sekolah dengan kesayangannya. Usai video tersebut viral di media sosial, banyak pro dan kontra di kalangan warganet. Ada netizen yang membela Kamelia. Saya sebagai guru pun tidak membenarkan hal ini. Di sekolah dulu juga banyak murid yang lunglai. Dan kepikiran nyuruh anak duduk di bawah. Malah terus motivasi mereka biar gak insecure. Namun, ada netizen yang mengkritik kamu masih memiliki handphone. Sedangkan SPP anaknya dikatakan tak kunjung. Kalau lepas jadi berapa Kak? Iya Kak. Join yuk ke Wawa, Beb. Entah siapa yang salah dalam insting tersebut. Namun yang pasti, hak seorang murid mendapatkan pelajaran dari gurunya di sekolah. Berita selanjutnya. Kali ini ada siswi kelas 6 sekolah dasar negeri Sari Mojokerto yang ternyata akhir hayatnya harus direnggut oleh sebuah kereta api. Ia tersambar laju kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta Surabaya pada Gas katanya. Ke Wawa dong, 200 kok. sesaat setelah ia pulang sekolah. Aku live-nya gak lama-lama ya sayang. Kalau mau join langsung aja ke Wawa, nomornya ada di stiker ya. Warga sekitar, namun Syifa tetap melintas tanpa memikirkan sebenarnya ada bahaya yang mengintai. Sebenarnya, Syifa pulang sekolah tak seorang diri. Ia bersama dengan teman-temannya berjalan menyusuri jembatan sembari menunggu kedua orang tuanya menjemput. Namun kala itu, ia mengambil jalan dari utara ke selatan, menyeberang rel ganda di atas pentas pentas. Berbeda dengan rekannya yang berjalan hanya melewati jalan aspal saja. Dan siang selasa pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, kereta api melaju kencang dan menabrak tubuh Syifa hingga terpental jauh. Di saat yang bersamaan, ternyata kedua orang tua Syifa sempat melihat sendiri tragedi mengenaskan ini. Namun, belum menyadari jika ternyata korbannya adalah anak mereka sendiri. Ketika berjalan mendekati lokasi kejadian, mereka sontak terkejut melihat siapa korban dari sambaran kereta api saat itu. Sang ibu yang tak menyangkanya itu lantas tak sadarkan diri, sementara sang ayah meraung-raung, menangis, sembari memeluk erat jenazah anak perempuan kesayangannya. Ya, Syifa